viral banget. Sampai sekarang juga masih sering muncul di TikTok gua Aku gitu. sih mungkin yang paling sakit hati waktu itu pernah masuk berita terus mukaku disensor ya. Bohong. Harusnya akhlakku yang disensor, bukan mukaku. Kenapa mukanya disensor? Enggak, karena ada beberapa berita tuh yang dipikirnya aku tuh orang asing yang nggak kenal sama si yang ini. Masih di Roti TV? Iya gampang nanti dibeliin. Roti, minyak goreng, mentega. Oke. Oke, Mam. Oke, yuk. Thank you. Siapa? Mama. Mama nelpon apa lagi? Minta dibeliin yang tadi. Minyak goreng, roti, susu, mentega gitu. Udah tuh. Iya lupa. Pesan pakai Alpha Gift gue. Pakai Alpha Gift dong. Gue di sini, Mama di rumah, kelaklik-kelaklik nyampe. Barangnya dikirim Alpha Gift. Tapi mentang-mentang punya Alpha Gift, sekarang mau belanja tuh Alpha Gift melulu. Ya, apalagi yang harus dibikin susah dalam hidup ini. Dikirimnya ke sini aja deh. Kesini aja. Ya kirimnya ke sini aja gitu ya. Nih, kenapa gue senang belanja pakai Alpha Gift? Kamu kayak nggak seneng aja. Aku juga happy. Ya kan? Kalau belanja pakai Alpha Gift ya, Rotizen ya, udah pasti gratis ongkir, nggak ada syarat, gratis tes ya. Dan yang pasti terpercaya pengirimannya, cepat sampainya. Nanti lihat aja ya, acaranya belum selesai, barangnya udah nyampe. Bener-bener. Gitu ya. Tapi bener banget sih, soalnya kalau misalnya kita mau belanja groceries yang paling terpercaya ya Alpha Gift. Varian produknya lengkap, segala ada. Jadi Alpha Gift nih ada aplikasinya. Kamu juga belanja pakai Alpha Gift kan? Iya selalu. Ya pokoknya, Rotizen ingat kalau misalnya mau belanja apapun, apalagi soal groceries ya, download aplikasi Alpha Gift di handphone kamu ya. Tahu beres, tahu nyampe aja udah. Jangan lupa Rotizen ya, pokoknya pakai Alpha Gift, My Groceries Solution. Download sekarang juga aplikasi Alpha Gift di handphone kamu. Asik. Alpha Gift, aplikasi belanja harian yang mudahnya seujung jari. Kirim lebih cepat, banyak promo, dan gratis ongkir tanpa syarat. Aplikasi belanja harianmu hanya Alpha Gift. Lu kalau kan kemarin baru selesai 5K aku. Ini medali yang kedua. Lu tahu nggak kenapa gue seneng banget lari atau jalan sekarang ini? Karena selalu ditemani oleh lagu yang tepat. Iya, Tiki ini tidak akan pernah memulai olahraga kalau dia belum menemukan lagu yang tepat. Sekarang lagi senang lagu apa? Ini yang selalu menemani kalau misalnya gue lagi lari pagi. Mozart kan? Aduh susah. Beethoven? Bukan. Dulu kan selalu pakai lagunya Rhoma Irama. Lari pagi. Tapi karena gue tuh pace-nya atau pasenya belum cepet, paling enak gue sambil dengerin lagu ini. Lagu apa sih? Sampai kapan hidupku harus begini. Aku tahu lagu ini. Ingin hati ini sekali dicintai, namun bila takdirku harus menunggu dirimu kasih, oh kasih, akan menunggu. Hai, Rotizen tahu dong lagu itu ya. Jadi di episode kali ini yang datang kain belacu. Hah? Kain belacu. Kain belacu maksudnya? Kali ini yang datang besar dan juga lucu. Oh, ada Reza Candika. Waduh, Jangan dulu duduk. Sebentar, diem aja dulu di situ. Iya. Sebentar. Aku mau ngambil uang dulu deh sebentar. Lama banget. Aduh, itu tahun 2013 lagi. Jadi jujur, gue tahu siapa dia ini ketika dulu viral. Si Gofar. Ambil ATM. Itu lu coba ngambil ATM. Kamu kayak di. Aduh. Aduh. Itu memang dibikin kan, di set kan sebenarnya. Jadi itu tuh sebenarnya karena kita pulang kantor, kebetulan kita dulu satu kantor sama Gofar. Terus lagi di ATM, terus dia bilang gini, kita buat video yuk. Oh, oke. Ngapain nih?
Terus dia, udah lu diem aja. Ya udah, aku diem aja. Aku nggak tahu ternyata. Nggak tahu ternyata bakal jadi gitu. Aduh, Aona tahu sih. Tahu dong, viral banget. Sampai sekarang juga masih sering muncul di TikTok gua Aku gitu. sih mungkin yang paling sakit hati waktu itu pernah masuk berita, terus mukaku disensor ya. Bohong. Harusnya akhlakku yang disensor, bukan mukaku. Kenapa mukanya disensor? Enggak, karena ada beberapa berita tuh yang dipikirnya aku tuh orang asing yang nggak kenal sama si yang ini. Si Gofarnya. Tapi kalau misalnya sekarang mah tuh siapa yang nggak kenal sama Reza Chandra? Oh, banyak! Aduh, jangan mundur ke belakang, gue takut. Ya jadi Reza ini pernah kerja bareng sama kita. Betul. Benar banget. Sama-sama pernah di radio, di grup radio yang sama. Betul 7. banget. Ya, emang awal kali radio kamu itu? Benar, awalnya kan jadi produser. Makanya dari tadi ketemu Aona sama Teh Tika, rasanya pengen bawa skrip, terus kayak, oke abis ini kita ad-libs, abis itu kita mau ada caller, abis itu kita mau bilang tamu. Nah ini talk show-nya ngomongin seputar gitu loh. Karena biasanya, karena kita satu grup radio, tapi beda programnya, kan kita suka papasan tapi seberang-seberangan. Iya. Tapi ini ya, kan lu memang gue kenal tuh pertama kali dari videonya Gofar itu. Abis itu kenal lu juga jadi produser. Benar. Nah, semenjak kapan memutuskan kayaknya gue tuh harus tampil deh. Nggak cuman jadi produser doang. Nah, aku tuh sebenarnya bukan orang yang punya oke, gue mau jadi ini gitu loh Teh. Dari dulu. Jadi ketika akhirnya jadi produser radio, ya udah jalanin aja. Cuman aku tuh suka ada isengnya gitu. Sembari jadi produser. Nah, waktu itu ada kepikiran kayak gue ada cita-cita lagi yang belum kesampaian deh. Adalah jadi desainer waktu itu. Karena dari kecil udah tahu badan kita ini kan lebih saset dibanding orang lain kan. Jadi kayaknya enak nih kalau bisa jahit baju buat baju. Makanya waktu jadi produser, gue resign ya gitu. Karena gue pengen ngejar cita-cita gue Jadi yang desainer. lain. Jadi desainer. Ditawarin lah, mau gak siaran? Terus, oh ya gak nolak sih gitu. Cuman dari produser ke penyiar itu kan ada jeda kayak 6 bulan gak ngapa-ngapain. Dipikir gak ngapa-ngapain, yaudah nih saatnya gue daftar kuliah gitu. Gak taunya ditawarin lah, ada waktu itu program eksperimen makan-makan sama Cinderella itu. Gue nonton lagi itu. Aduh, makasih ya Titi, kok Pokoknya ternyata support banget ya. Jadi setiap ada sesuatu yang dibikin dia, gue tuh berusaha untuk support. Dia bikin kaos gede, gue beli si Oma O itu. Ya Allah, iya lagi, Tati. Gue beli. Banyak ya. Karena gue pikir dia miskin, ternyata kacamata Louis Vuitton. Iya Teh. Sebentar, ini bedanya gue sama Tika. Tika tahu banyak. Tadi lu mau minum apa? Kopi atau teh? Air aja deh, air aja apa ngapa? Air teh ya boleh ya. Air teh ya, boleh. Ya bedanya gue sama Tika ini tahu banyak soal Reza. Kalau gue nggak tahu banyak karena Tika ikutan Snapchat. Nonton apa punya Snapchat? Iya. Lu nggak ada di Bigo sih? Aku sih nggak ada Bigo, aku BO. Aduh. Otak-otak atau ide-ide random kamu tuh dari mana sih? Gak tahu, bener-bener iseng aja gitu Aona. Jadi Masa sih? gue sekarang mau jadi ini. Udah gue gambar aja. Ini awalnya ya. Dan gak tahu ternyata dari situ sebenarnya. Jadi kan aku juga suka bingung ya kalau ditanya. Lu tuh sebenarnya mau jadi apa sih? Nggak tahu sih. Gue ikutin aja. Makasih ya Teh Tika. Teh hijau biar lebih ringan. Oke. Apakah bisa meringankan dosaku Teh Tika? Aku menginginkan. Jadi karena ya udah deh. Aku tuh orangnya sebenarnya lebih ke lihat aja deh di depan tuh ada apa gitu. Jadi nggak pernah berencana apa? Nggak pernah. Nggak pernah menentukan goal kamu apa gitu? Nggak pernah. Jadi aku tuh kayaknya punya masalah sama ekspektasi ya. Jadi sebenarnya dari tahun 2012 itu tuh apa yang aku kerjain daripada aku expect ini harus sukses atau kayak 5 tahun lagi gue harus jadi A, B, C gitu. Pasang target gitu ya? Takutnya nanti nggak kesampaian dan akhirnya sakit hati. Kecewa. Jadi lebih ke apa yang ada di depan mata aku kerjain aja. Aku taruh etos kerja aku yang ayo gitu tuh di depan yang ada di depan mata aja. Karena aku yakin apa yang kita kerjain di depan mata dikerjain dengan sebaik dan sebenar mungkin karena sulit ya. Benar belum tentu baik, baik belum tentu benar gitu. Dalam. Ya kan? Itu semoga harapannya nanti bisa ngarahin ke yang lebih baik lagi. Gitu. Makanya kalau ditanya, lo emang pengen jadi orang depan ya? Jujur nggak tahu sih, cuman pengen
iseng-iseng doang gitu. Tapi lucu banget lah ya. Dan gue ngikutin semua apa yang tadi gue bilang. Gue bahkan dengerin podcastnya dia barengan sama Anka, Radini sama Abigail. Ya, ada podcast namanya Rapot. 4 tahun loh usianya sekarang, luar biasa. Rapot idenya siapa sih itu aslinya? Idenya Abigail, karena kan kita semua tadinya satu kantor. Iya. Ya kan, bahkan dari masih di Sarina, satu kantor. Karena pernebengan, terus Siapa yang ditebengin? Radini karena paling kaya? ya aku lah, kan aku rumah paling jauh. Oke. Jadi semuanya nebengin ke aku. Walaupun aku nggak lewat, lewatin aja Za. Gitu. Jadi ya udah, karena dari situ, dan mereka sebenarnya juga kakak-kakak aku kan dari radio sebelumnya. Ketika akhirnya kita udah sama-sama nggak di radio, cuman Abigail doang yang masih di radio, dia bilang gini, kita buat podcast yuk. Terus gue kayak, apaan tuh? Gimana tuh? Ya ayo deh gitu. Seenggaknya jadi alasan seminggu sekali bisa ketemu. Karena kan tadinya ketemu tiap hari di kantor kan. Pas udah nggak barengan, Pengennya ketemu. ketemu nih, udah bikin podcast. Yuk kita cari alasan supaya ketemu. Makanya terjadilah si Rapot. Kenapa namanya Rapot? Karena waktu itu RA sebenarnya tuh Reza, Anka, Radini, Abigail. Podcast. Reza, Anka, Radini, Abigail, podcast, Gitu. Rapot gitu. Dengerin juga Tika. Iya, gue dengerin lagi. Duh, Tika makasih ya udah. Makanya bagi-bagi kayak apa, karena menurut gue Rumahku jauh loh ini Tika di salah Ciputat. satu podcast yang sukses adalah si Rapot ini. Lu bayangin nggak? Iya dong. Mereka itu jadi brand ambassador pizza. Iya lagi. Kemarin jadi salah satu klinik kecantikan. Bener lagi. Jadi menurut gue podcast kan dengerin doang Audio gitu, nggak ada based ya. nggak ada visualnya, tapi mereka bisa jadi brand ambassador, hebat nggak? Dia Allah makasih. Aku juga nggak tahu. Berarti sampai Rapot di titik ini pun kamu nggak pernah berencana itu? Enggak, karena awalnya bener-bener cuman pengen Buat ketemuan aja. ketemuan aja. Tapi ternyata akhirnya bisa jadi sumber berkah buat kita-kita. Berarti kecing-kecing dong si Rapot ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dari situ ya udah deh. Karena tadi berempat, terus wah ini udah mesti ada tim nih gitu. Kebetulan aku udah punya tim. Jadi kayak ya udah deh, tim aku megang Rapot juga gitu. Jadi itu yang bikin Abigail keluar dari radio. Kayaknya dia emang nggak mau pengen ngedahuluin berdua aja sih. Pengen ngedahuluin roti aja sih kayaknya. Sebelum mereka berdua cabut, aku cabut duluan lah. Aku kan cewek cutting edge, aku cewek indie. Yang gede-gede belum cabut duluan. Berarti udah 4 tahun. Udah 4 tahun. Dengan si Rapot. Karena mohon maaf, gue sama Tika ini meskipun main bareng, seleranya sangat beda. Bener, nggak apa-apa. Tika aktif di sosial media. Kenapa harus apa-apa? Kan dulu aku kan waktu di radio dikasih tahu, pokoknya kalau program radio penyiarnya itu kan ada 2 nih, justru akan lebih pecah ketika dua-duanya tuh punya lifestyle yang berbeda. Ya. Jadi akhirnya ketika akhirnya disatukan tuh punya point of view yang luas Ceritanya banget. juga beda-beda gitu kan. Makanya ketika tadi Tika begitu mengagumi kamu dengan segala macam yang pernah kamu buat di berbagai sosial media, gue nggak tahu sama sekali. Termasuk mohon maaf, aku belum pernah mendengarkan Rapot 1 kali pun. Tahu nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Justru aku lebih ke concern. Tika kok banyak yang tahu ya. Aku jadi Bukan seneng bingung. gimana sih? Bingung lah. Loh, kok Una. bingung? Kan bukan tujuannya. Maksudnya ya udah kita kan Seseruan buat tuh buat awalnya. seru-seruan aja gitu. Oke. Apa yang membuat gue harus dengerin Rapot? Apa yang akan kamu tawarkan sama gue? Aduh. Dan juga buat Rotizen yang belum pernah dengerin Rapot, apa yang membuat Apa kami ya? harus mendengarkan Rapot? Kalau mau dengerin 4 orang nggak jelas ngomong, nah dengerin Rapot nih teman-teman. Aku kira kamu doang yang nggak jelas. 4-4-nya nggak jelas sama sekali. Makanya bisa stick 4 tahun bareng-bareng. Sebenarnya lebih ke kita ngobrolin apa, misalnya kayak obrolin kemalangan hidup, yang ya udahlah diketawain aja. Ada relate ke orang yang dengerin. Bisa Iya, jadi. jadi kayak ngobrol sama temen gitu. Terus kayak ngomongin apa yang lagi tren, tapi bukan berarti pengen masuk ke dalam tren itu, lebih ke oh iya emang ada ya kayak gitu. Even kayak kan aku berempat nih, aku, Anka, Radini, Abigail. Ini yang dulunya mantan orang kaya, Radini sama Abigail nih. Jadi dia beneran di Rapot juga tahu kayak ini mantan orang kaya dulu. Nah saya sama Anka emang orang susah. Jadi kadang suka lucu kalau ada topik yang, oh iya kartun ini kan. Nah itu tuh aku sama Anka kayak, Yang mana ya? yang mana ya gitu loh. Atau kayak kita lagi ngomongin yang super rakyat banget, biasanya Abigail yang
apa ya itu? Lu sih nggak susah kayak kita gitu. Jadi sebenarnya lebih ke ngobrolin, tapi ya nggak cuma hae doang sih. Sebenarnya lebih ke mungkin karena kecintaan kita juga sama radio kali ya. Jadi ketika akhirnya udah nggak di radio, oh kan dulunya produser, terus akhirnya jadi penyiar. Tiga-tiganya penyiar yang juga self produce. Jadi kadang tuh topik ya suka datang aja gitu loh, Auna, Tetike kayak. Ya orang-orang apa ya wawasannya luas. Aduh, gitu. Amin ya Allah. Terus juga pertemanannya luas. Oh, Nah, hati-hati. salah satu pertemanan yang gue kan ada pertemanan cendol lah, ada geng cendol. Siapa geng cendol itu? Geng cendol itu ada Nagita, terus istrinya Ayu Baim Wong, Dewi, siapa? Paula Verhoeven. Paula Verhoeven, Oke. terus Ayu Dewi, Geng Luna cendol Maya, itu geng namanya. cendol. Lu ada geng tempe lu tahu kan? Geng tempe itu Maya Oke. Maya Estianti. Maaf, kan gue orang lama ya. Maya Estianti, Mei Chan gitu-gitu. Nah, ada satu geng yang sebenarnya gue pengen banget masuk ke geng itu. Tapi yang gak Circle-nya Reza. Circle-nya Reza Candika ini bahaya. Sidi Aldiano. Isyana Zaraswati. Waduh. Raisa sahabat deket banget. Waduh, ya ampun. Terus juga Yura Yunita, Enzi Storia. Kamu mau masuk sebagai apa di sana? Gue siapa kayak jadi tukang warung kayak. Film ya. Kan udah teh di Dilan. Di Dilan udah Tapi jadi. pertemanan dia tuh luar biasa gitu. Kayaknya happy-happy terus gitu. Oh, ya Kemarin Allah, waktu konser alhamdulillah. Raisa, Iya, dia iya, nunggu iya. di backstage. Ayo Allah, Ya, alhamdulillah. katanya penyedia catering ya. Bonser. Disuruh ke Waktu bonser. Isyana juga dia tuh paling terdepan gitu. Eh. Kenapa lu kok bisa, maksudnya bisa bergaul sama mereka? Apa mereka yang mendekati lo, pengen pansos sama lu? Aku tuh juga bingung ya, karena sebenarnya kita tuh. Apa yang bisa membuat lu masuk ke situ gitu? Nah, sebenarnya kan juga nggak ada pendaftaran ya teh. Nggak ada ya. Hei kamu jadi teman aku gitu nggak ada. Kali pendaftar. Mau temenan sama kita-kita gitu Iya, kan? sebenarnya lebih ke karena kan aku tuh orangnya temen banget ya. Jadi Temenan, senang dari temenan ya? kecil tuh emang temen banget kayak suka banget berteman gitu loh. Tapi balik lagi gak semuanya juga gini. Oke kita kenal baik iya. Tapi untuk akhirnya bisa berteman dan bisa bersahabat itu kan pasti karena ada sesuatu yang nyambung. Ada kesamaannya. Bukan disambung-sambungin karena nanti Ya. jadinya kelihatan ngonten ya gitu loh. Iya. Dan bersyukurnya adalah teman-teman aku yang emang bekerja di dunia entertainment tersebut ya ketika akhirnya berteman tuh ya jadi temen gitu, bukan Pertemanan yang tulus, yang sincere. iya. Tapi nggak tulus nggak masuk ke situ. Ya enggak. Tapi aduh kok tulus juga temen aku kok. Maksudnya aduh, pertemanan bukan itu kesian. maksudnya. Oh iya. Geng itu, geng apa Iya, namanya? Nggak ada namanya lagi, sumpah deh. Justru nggak perlu dibikin sampai harus Iya. Tahu gitu. gua kan gua pengen tahu aja karena gua sering banget gua follow dia. Segala ya gua lu nggak follow gua pasti kan? Masa sih teh? Nggak tahu. Aku harusnya udah. Wow. Tahan ya. Ini bisa sanksi ya. Ini mungkin salah Instagram kalau aku belum follow. Karena kan setelah aku megang Kemal sama TJ ya, masa aku nggak follow kalian berdua? Halo. Coba gua cek ya. Kan Kalau seberang-seberangan. follow nggak usah tayang. Follow nggak ya? Kan harusnya follow, teh. Follow. Tapi kalau enggak, sumpah demi Allah ya, enggak. Karena waktu itu ada momennya, tiba-tiba aku nggak follow siapa. Atau siapa orang Ya, yang aku tiba-tiba kenal, unfollow sendiri ya? unfollow sendiri. Kayaknya follow bilang udahlah follow aja deh. Iya, teh. Gue juga nggak follow dia. Nggak ada yang nggak gue follow lu. Tidak Oh, iya, ntar aku follow-followan lihat. di sosial media tidak berarti Berarti tidak tidak berteman. Benar. Karena gue Iya. ngikutin banget berarti kan gue tahu banget ya Teh, segala makasih macamnya. banyak ya. Tapi aku tuh justru senengnya adalah kayak Aonal aja gitu. Maksudnya kita tuh punya teman banyak dengan profesi yang beda-beda juga. Jadi kan kita temenan itu sebenarnya bukan karena dia apa, tapi Iya. karena anjir nyambung lagi gue sama lo gitu loh. Jadi kalau ditanya bisa temenan atau enggak, aku juga bingung ya. Mungkin karena akhirnya ada di Ya, nyambung satu aja. kejadian, nyambung, Iya. enjoy, dan sama sekali nggak ada yang gue ini loh, gue itu loh. Nggak bawa siapa dia gitu Nggak ya. bawa, nggak ada rasa pengen mau buktiin apa ke dunia gitu. Lebih ke Iya. ya udah itu adalah gue di atas panggung yang dikenal banyak orang. Gue juga kenal, gue juga ngefans sama teman-teman gue. Tapi ketika akhirnya ketemu tuh, Orang ya biasa, udah kayak lu temen gue mana biasa lu? aja gitu. Tapi memang kalau menurut gue sih pesonanya dia yang bikin Pesona dia. kayangan ya. Apa pesan Indonesia? Dia- Agak luas. Agak luas ya. Soalnya dia juga waktu itu kan, lu inget gak salah satu brand baju
yang ke Amerika. Oh iya Ke bener. bawah dia. Oh iya lagi. Lu ada dong di tengah-tengah Times Square. Ada Teh. Iya. Oh iya, pakai sarung. Fotonya dia ada di Times Oh Square, iya, Nah. di Times Square ada, tapi ya di sarung juga ada. Itu adalah sebuah ide yang anjir ini jualan nih anak, idenya gila. Lu pakai kaos kutung, pakai sarung, gila. Itu lucu banget. Nggak, soalnya gini ya, jadi kalau aku ngeliat kayak orang-orang misalnya ke Times Square atau ke mana deh kayak yang ada tulisan Hollywood gitu. Kan orang biasanya karena dia air mukanya juga udah bagus, dia kalau mau foto kayak gitu kan juga orang ngeliatnya kayak adem ya liatnya. Nah, kebayang nggak Teh, aku kayak gini terus aku foto kayak aku takut diludahin ibu aku kan. Jadi aku tuh suka mikir, ngapain juga ya gue foto-foto yang kayak tes gitu kayak bukan forte aku. Kebetulan di rumah sukanya pakai sarung, pakai kutang, enak lagi. Maksudnya udara, ya udah deh. Jadi kalau kemana-mana tuh, ya gue bawa aja deh. Buat seenggaknya gue punya foto di sana tapi pakai kutang dan sarung yang lebih gue banget dibanding pakai baju yang keren terus kayak anjay yang kayak gini terus yang kayak Lu kan gitu. bawa ke sana brand baju, kenapa lu pakai baju? Oh kan nggak ada brandnya ya? Oh, nggak ada brandnya. Brand-brand pasar majestic aja gitu. Tapi suka gitu sih, Auna. Oke, sampai di titik sekarang, ini Doi bilang apa sama kamu, Mama? Aduh. Ibu aku tuh pasti cuma gitu doang. Ya alhamdulillah. Gitu doang. Karena sebenarnya ibu aku tuh bukan orang yang, gimana ya? Bukan orang yang kayak iya doa ibu. Bukan lebih, maksudnya lebih ke, oh lu bisa kayak gini, lu bisa gitu juga ya? Wow keren juga ya. Mulai ya Zoro. Loh kenapa? Dia ngasih musik latar kok. Oh iya Loh, benar-benar. kenapa? Maksudnya ibu aku tuh juga bukan tipe ibu yang, ayo bang kita harus bisa, kita harus ini. Bukan tipe yang tiger Iya, mom iya, iya. juga. Lebih ke, pokoknya aku tuh selalu belajar dari ibu aku adalah, pokoknya apa yang kita lakuin tuh jangan sampai ngerugiin orang lain. Mendingan kayak ngerugiin, walaupun ngerugiin diri sendiri juga jangan ya gitu. Cuman kalau ada dua pilihan itu, gue mendingan ngerugiin diri gue sendiri gitu. Jadi kayak apa yang dijalanin tuh, jangan deh kita sampai jahat sama orang. Itu kan juga emang jadi pelajaran yang sulit banget ya di kepala aku juga gitu. Kayak, tapi kan kalau dia jahat sama aku, ya aku jahatin balik dong. Itu kan nggak adil gitu. Nah, di situ tuh ibu aku selalu bilang kayak, berarti lu ntar jadi orang jahat dong. Gue sih nggak mau jadi orang jahat gitu. Ibu aku tuh sebenarnya dari dulu cuman bilang gini, aduh udah deh kita tuh kalau makin tua hidupnya yang enteng-enteng aja deh. Oh jadi manggilnya ibu? Ibu. Jadi ibu chill banget orangnya ya? Wah super chill banget. Even aku misalkan kayak yang waktu itu di New York kayak, nih lihat nih ada anaknya, cuma stiker koin 100, yang gitu doang. Terus kayak, Bu, nih aku ketemu. Jadi kan gini, udah kenal Mami Titi, tapi belum kenal Mama Ute sama Mimi Kade. Dulu kan dengerinnya itu terus kan kalau di mobil waktu sekolah. Terus kayak, Bu lihat nih ada idola lo gini-gini. Cuma dikasih ini dong nih. Lu kan berharap sesuatu yang wow gimana gitu. Kayak wow atau misalnya seenggaknya kayak aku aja deh kayak wow keren ya gitu atau apa kayak cuman ya sip. Bagus. Alhamdulillah gitu. Tapi ibu aku tuh suka doa-doa yang nggak penting yang juga kok bisa sih gitu. Kayak gimana? Jadi waktu itu aku sama Rapot ditawarin akhirnya kerjasama dengan salah satu brand. Terus oke ini di salah satu penawarannya ada ini ya, ada apa namanya? Kok spanduk sih apa? Billboard gitu. Spanduk kan saya mau martai. Ada billboard, kebetulan billboardnya dia itu di perempatan Pondok Indah. Wih. Situ. Ya, tapi kan rumah lu Ciputat ya? Ciputat parah, Ciputat kuat, hashtag. Terus suka kuat-kuat loh orang Ciputat. Awalnya dulu aku dari Ciputat ke Kuningan loh pagi-pagi. Apa namanya kalau nggak kuat? Iya, benar, Beda benar, dikit benar. kok kita rumahnya. Kuat sama BU sih sebenarnya. Dijabanin tetap ya. Iya dijabanin. Nah terus ketika aku iseng aja karena lagi nyetir bareng ibu kayak, ibu masa nanti ada di sini. Nah ibu tuh suka kayak, ibu tuh dulu karena ibu kan masih ngantor ya. Dia tuh kalau ngantor emang suka ngelewatin situ. Suka ada gitu ternyata ngucap kayak, Nyeplos aja gitu ya? kapan ya anak gue di situ? Masya Gitu. Allah. Jadi emang, aduh gila deh kayak Nah. doa ibu tuh. Kamu merasa beruntung dalam hidup? Alhamdulillah. Nah, ketika kamu merasa beruntung, di saat itulah doa ibumu sedang dikabulkan oleh Allah. Oh ya Allah, alhamdulillah. Iya. Makasih ya Bu. Ada nama disebut. Kita nggak pernah, Lagu sekolah lu, minggu kita ya? semua nggak pernah tahu
Iya. Kapan dan doa apa yang diucapkan sama orang tua kita? Bener. Alhamdulillahnya Gitu tuh aku punya ibu yang ibaratnya kan kok disuruh kerja yang gila-gila gitu aku juga bisa ya. Bisa lah kan kayak oke itu sini, situ ini. Sebenarnya tuh ibu juga nggak butuh aku jadi yang gila-gila gitu sih. In the end ibu cuma pengen kayak aduh yang penting lu sehat-sehat deh gitu. Jadi kayaknya ibu tuh juga suka Simple banget suka doain kayak aduh yaudah lu yang penting sehat-sehat deh jangan sampai kenapa-napa gitu. Nah, jadi juga nggak jarang minta sih ibu aku tuh suka bingung. Reza juga termasuk orang yang punya darah seni yang kuat. Nyanyi dari baheula dia pernah ikut choir sama Elva, EFS ya. Bener banget lagi. Musik studio. Sampai ke Belanda ya lu ya. Ke Cina. Nah, kan deket sama Cina. Jauh dong. Yang penting Sama-sama luar negeri manusia, kan, betul. sama-sama orang asing lah. Jadi waktu di Cina itu bener katanya kamu nyanyi di festival musik KW itu. Yang mirror tapi ya. Yang mirror jadi atas Kualitas lagi. super. Soal acting juga kemarin main di Ali and the Ratu-Ratu Queen. Ratu-Ratu Queen. Tapi yang jadi perhatian orang adalah ketika lu main menjadi namaku Kertara Jasa. di petualangan si Roni. Roni. Itu kan Barengan Isyana, nah. Iya benar. itu agak berat karena Tuh, ini kan fotonya nih. nih. Iya lagi. Sementara kan di film aslinya Kertara Jasa kan diperankan oleh Mas Butet. Jaduk. Mas Mas Jaduk. Jaduk. Mas Jaduk. Maksudnya Heeh. dia juga pemain karakter banget. Iya. Nah, Benar, kamu harus benar. memainkan itu di situ, beban gak tuh? Ini sebenarnya ceritanya lucu banget karena nah gitu deh ceritanya. Lucu banget. Jadi dulu ketika akhirnya les-les nyanyi terus ikutan Alpha Choir gitu-gitu. Dulu tuh di tempat les nyanyi suka gini, ada audisi drama musikal gitu. Terus suka ikutan tapi ya nggak dapet gitu. Apakah dulu kepengen? Dulu iya sih kepengen main musikal. Cuman setelah akhirnya udah kenal radio, cintanya udah beda nih ke radio. Oh, Jadi pindah. ya udah itu tuh kayak udah nggak pernah kepikiran lagi. Sampai akhirnya pertolongan Sherina ini kayak gimana lo mau nggak main jadi Kertara Jasa? Wow. Hah? Gila ini adalah Gila, mimpi yang big role itu. Saya even mimpi yang udah dikubur dan nggak ada Pernah rencana diingat untuk lagi, gitu. Jadi waktu akhirnya Kertara Jasa super mix feeling banget antara ini beneran nih gue nyanyi dan deg-degan juga karena di pair sama Ishan kan. Maksudnya ya Ishan emang penyanyi gitu. Walaupun kayak ya gampang lah tektokan dan lain-lainnya tapi kan kayak anjir gila nanti kan gue mesti nyanyi di Di atas sini. panggung live. Nyanyi, Acting live dancing, nari. singing. Nari juga gitu. Tapi balik lagi ke aku lebih amazed kayak wow even mimpi yang kita dulu punya Dan udah dikubur tuh bisa jadi realita ya. Jadi kayaknya dari Kertara Jasa itu tuh di aku jadi kayak iya gue jangan takut mimpi kali ya gitu. Karena kalau dulu tuh ketika mimpi pengennya kejadian. Ntar kalau nggak kejadian sakit hati. Iya. Jadi lebih ke udah depan aja gitu. Mimpi tapi udah lupain aja gitu ya. Sekarang akhirnya jadi udah lo mimpi terus lupain aja deh gitu. Seneng banget sih dapat kesempatan untuk jadi Kertara Jasa itu. Standing ovation Ya Allah. Ronald. Begitu keluar katanya. Banget. Mau dipentasin lagi gak sih? Gue nyesel banget itu gak. Aduh. Nah. Kita kedatangan Mira Lesmana. Mira Lesmana dari Cakung. Oh tiba-tiba Mbak Mira jadi supir. Sini bentar ada kiriman. Oh. Pesanan lu tadi dari Alfagif. Alfagif yaudah ntar buat yang buat mama kan? Iya, apa Yaudah, tadi simpen minyak, aja dulu. roti, terus ada Mentega. baterai. Tadi pesanan gua. Kenapa lu nebeng ke gua? Banyak dong ya. Kalau misalnya ada musikal lagi, Tika anak musikal banget. Kamu udah banyak ya musikalnya Neng Aku ya? nonton. Tuh yang mana? Gita Cinta. Kita cinta, Iya. ya. Itu kan awal-awal Aku sama Pertama kali ada musical. kalian tuh beda banget dunianya ya. Aku nggak sosmed-sosmedan begitu. Iya samain deh, kan aku juga anak motor. Aku kan juga. Tapi kan lu motornya Motorola. Aku kan kalau di pasar kaget tong setan teh. Waduh. Jadi tongnya. Gak jadi orangnya, jadi tongnya. Musikal Tika ada 5, 6? Ada lah. Banyak Lumayan. banget. Itu kamu pertama kali petualangan Sherina itu? Pertama yang official gitu, karena sebelumnya ada musikal yang dari tempat les doang. Terus Oke. kayak ya udah. Tapi yang bener-bener, gila nih gue main di tim, ditonton orang, aduh gila gimana ya gitu. Tapi
balik lagi, wah gila nih gue dipercaya untuk memerankan satu tokoh yang penting banget. Yaudah deh, tujuan gue adalah untuk menuntaskan kepercayaan itu dengan baik gitu. Ibu nonton? Nonton. Gini doang? Ya kayak nggak nyangka ya. Gitu. Nggak nyangka ya. Ya. Aku tuh bener-bener bukan orang yang kayak ekspresif gitu tuh enggak. Padahal dalam hatinya bangganya nggak ada. Aduh ya Allah. Amin. Namaku Kertara. Gimana sih Zoro? Namaku Kertara Jasa. Aku bagai seorang raja. Apa yang aku inginkan pasti dapat terlaksana. Takut banget. Keren. Coba jadi Sherinanya. Kamu. Dia pikir. Kamu Hipnotis aku. Kamu jadi IDP. Dia pikir. Zoro resign ya. Dia pikir dia yang paling hebat, berasa paling jago dan paling dahsyat. Dia memang jago, ayam jago. Petok. Ayo Saddam. Kita keluarkan nuklir. Waduh, salah. Beda Saddam. Beda Saddam. Bukan Saddam Hussein. Itu Hussein. Itu agak Kirain Sherina itu melawan Saddam Hussein. Aduh, keren banget. Nyanyi iya, acting terus juga si Rapot ini Ronald, fansnya banyak banget. Sampai kalau dia ada di luar kota, orang tuh jauh-jauh datang pengen lihat mereka berempat. Iya lagi, bisa gitu ya. Jadi bintang tamu tuh aneh kan, maksudnya podcast jadi bintang tamu. Gitu. Aku tuh suka bingung sih. Kenapa? Bangga kayak, dong. Kok bisa ya kayak gini. Cuman aku tuh suka mikir gini, wah gila gue terima kasih banget deh udah dikasih kepercayaan dan juga, kan ada tim juga ya. Karena aku bisa kayak gini, Rapot juga bisa kayak gini. Kan itu juga ada tim yang ngebantu dari belakang. Dan juga ada teman-teman yang support. Jadi lebih ke, gila ya baik-baik banget ya orang-orang ini. Maksudnya dengan aku yang menjadi diri aku apa adanya, mau gitu loh untuk disupport. Mau ada orang yang dengerin gitu kan. Ada sih gitu yang mau gitu ya. Itu dia kayak makanya jadi poin yang wah jangan emang ini nih tujuan hidupku gitu loh. Kayak ya udahlah kita hahehe gitu. Jangan emang dari hahehe ini. Hahehe duit, Amin. Kalau Mana ada, lagi amin. gini datang. Amin gitu tapi sih. dengar-dengar ada sesuatu yang besar di 2 tahun yang lalu pas COVID. Apa sih? Ada satu perubahan katanya. Dia dong. Bukan. Yang besar. Katanya ada sesuatu di saat pandemi kemarin yang membuat lu berubah. Hah? Sekarang apa ya kamu briefing Tike? Ya aku sih COVID udah 3 kali sih. Banget. Sama dong, gue 2. Oh iya, aku udah magister lagi. Dokter kalau itu. Dokter ya. Jadi ada sesuatu yang bikin, ada satu hal yang bikin ada titik balik kehidupan lo. Di pandemi kemarin. Sekarang apaan sih? Oh mungkin gara-gara pandemi lu jadi lupa. Iya, ternyata ngefeknya sampai situ ya. Filosofi lu, katanya tentang filosofi lu. Oh itu, kasih loh. Apa sih? Iya. Lucu dia emang. Ini loh Teh, kan aku orangnya overthinking. Terus aku tuh bukan tipe orang yang suka cari ribut. Nah, ngerti gak sih? Jadi kayak kalau ada berantem sama Aonal, misalnya, aduh nggak setuju nih sama perannya Aonal. Mungkin orang bisa gontok-gontokan, terus nantinya bisa kayak, apa. Nah tuh aku dari dulu tuh nggak pernah. Kamu simpen aja. Selalu jadi simpen ke diri sendiri kan. Terus kan akhirnya jadi ugal-ugalan sendiri kan, di pikiran. Kemana-mana pikirannya melayang. Iya, lebih ke... Terus akhirnya kan suka, aduh ini orang kenapa sih? Padahal gue udah berusaha untuk nggak gitu, tapi orangnya hilang, atau orangnya tiba-tiba ya udah nggak sejalan aja lah gitu. Yeah. Jadi dulu katanya emang kalau umur 29 tuh ada sebuah kefunkian ya, Tike. Kayak quarter life crisis tapi versi apa nih, kayak mild kah atau apakah gitu. Sehingga waktu itu tuh apalagi gara-gara pandemi, aku orangnya gini, aku
aku tuh gak punya pacar loh dari dulu. Gak nyari juga gitu. Tapi lebih ke main sama teman. Makanya aku tuh teman banget, Aonal. Tapi kan ketika akhirnya pandemi, terus teman-teman juga udah punya pilihan hidupnya masing-masing, berkeluarga, punya anak dan lain-lain. Kan ada rasa kayak, aduh rindu ya, aduh kangen, aduh kayak pengen deh ketemu lagi. Tapi gimana sih kok ini jadi sulit dan lain-lain gitu. Kayak dari situ, tiba-tiba aku dikasih tonton sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena nggak dicari loh. Adalah satu video dari Kamarisa Anita. Judulnya, tulisannya Filosofi Anti Cemas. Sebagai cemas mania mantap, aku langsung tekan dong. Wow, apa ini gitu. Bahwa ternyata inti besarnya adalah udah deh lo nggak usah ngontrol apa yang nggak bisa dikontrol. Iya. Stoikism gitulah. Nah, akhirnya dari situ, wow ini momen yang menarik untuk dilatih ya pola pikirnya. Karena sebenarnya kan melatih pola pikir tuh kayak melatih otot ya Teh. Ibaratnya, aduh gue pengen berotot nih. Iya. Kan lu nggak mungkin, memori, ya? Kan lu nggak mungkin dilatih, betul. diem doang terus tiba-tiba berotot kan. Jadi kayak dilatih aja sehingga akhirnya aku meminimalisir kecemasan itu. Ya masih berjalan sih gitu. Cuman itu akhirnya jadi ngebantu banget untuk nggak jadi pribadi yang overthinking dan cemas. Ya ini soalnya banyak nih jadi gara-gara Reza bilang sekarang filosofinya, cara berpikirnya stoik gitu ya. Banyak yang sekarang belajar filosofi stoik itu, stoicism. Banyak. Teman-teman gue juga yang dulunya nggak boro-boro baca filsafat. Bener. Soalnya tiba-tiba yang, kamu udah baca stoicism? Kayaknya gue baru baca lama dari kapan tahun gitu kan ya. Kenapa tiba-tiba kok kamu tertarik sama hal itu gitu loh? Wah. Itu berat sebetulnya, dan tanda kutip berat itu. Bener. Tapi sebenarnya dalam latihannya itu jadinya asal emang mau. Tapi gini ya, kayak ketika akhirnya latihan tuh bukan berarti, wah aku sekarang jadi stoik mania nih gitu. Karena ketika latihan mantap kan. juga. Mantap juga. Karena setelah, misalnya latihan itu kan kayak 2 langkah maju, terus 5 langkah ke belakang. Kayak gitu kan. Cuman gini, aku tuh umur 29 kan kelihatannya aku kayak hai ya, orang kayak hai gitu. 29 tuh jujur jadi umur yang paling bitter menurut aku. Wow. Jadi dulu tuh sampai ada, lucu banget deh, jadi aku diinterview sama Gofar. Masa bisa? Saya kalau sekarang tuh aku ngeliatnya jadinya lucu aja gitu. Tapi gila ya kok gue bisa ya punya pola pikir dulu. Jadi gini, karena aku kan sendiri nih. Terus kan gak ada kepikiran mau nikah juga ya. Jadi kalau ketika dengar ada orang meninggal, kayak iya nih meninggal baru ketemu 2 hari gitu. Itu kan dulu waktu kecil mungkin ngeliatnya, anjing gue kasihan banget gitu. Akhirnya makin kesini kan gue tuh gitu. Jadi ada momennya kayak gitu Teh. Nah ya tentu jangan nangis dong. Iya. Terus jadi ada. Kamu jangan merasa spesial. Setiap bintang tamu yang datang, siapapun dia nangis. Tapi sedih banget loh. Iya. Dia berpikiran bahwa dia suatu saat Enggak. Nah, maksudnya ini nih yang maksudnya dampak bagus saya belajar stok ini gitu. Kok bisa ya waktu itu aku pernah ngomong sama Gofar gini. Iya, makanya kita kalau temenan tuh udah kita temenan aja. Oh, mulai ngatur mindset orang lain. Udah kita temenan aja nih. Misalnya kayak aku sama Aonal nih, kan kita temenan. Udah lu japrian aja tiap hari. Akhirnya kan jadi habit. Jadi nanti kalau gue umur saya berapa kayak 70, 75, 80, tiba-tiba gue RIP, ketika akhirnya karena suka kabar-kabaran, ketika akhirnya tahu gue nggak ngabarin, Aonal bisa buka pintu, mati dia gitu kan. Jadi seenggaknya gue tuh bisa ada yang nolonginnya tuh lebih gampang gitu masuk ke alam kuburnya gitu. Terus aku bisa ngomong ini. Soalnya kan kayak sedih banget ya misalnya kayak gue 3 hari gitu nggak ketahuan gitu. Ih gue jadi hantu juga sian banget loh Za gitu. Dulu kayaknya waktu ngomong kayak gitu kan ngucap aja gitu. Tapi itu tuh di momen itu aku akhirnya mulai belajar si filosofi anti cemas ini. Sampai akhirnya sekarang mikir ya udahlah ya kalau emang udah saatnya meninggal, kenapa gue mesti khawatir dengan ruh gue di atas kalau emang jenazah gue masih tergelapak gitu loh. Kayak ngapain juga gue mesti mikirin. Ngapain dipikirin. Dan akhirnya dari stok ini yang aku, misalnya sampai sekarang juga masih berusaha gitu ya, adalah lu tuh ngapain sih khawatir? Khawatir tuh sakitnya 2 loh. Hari ini karena lo khawatir sama nanti kalau nggak kejadian. Gitu. Jadi balik lagi ke ibu aku dari dulu suka ngomong, udahlah hidup tuh yang enteng-enteng aja. Jangan-jangan ini caranya di aku. Supaya akhirnya aku makin tua tuh hidupnya,
ya udahlah gitu. Bukan dipendem kayak ya udahlah emang gini hidup gitu. Lebih ke ya udahlah gitu. Ternyata memendam atau kesel itu jadinya pilihan loh buat kita. Jadi lo mau pilih mana nih? Mau pilih kesel atau enggak gitu. Tapi bukan berarti aku nggak sedih ya Teh. Misalnya aku juga masih ada sedihnya Misalnya kayak, aduh lagi sedih, aduh mau marah gitu. Tapi setelah itu tuh akhirnya nanti kalau menurut aku udah agak kelamaan nih, Giza gitu. Akhirnya jadi pilihan lagi, lo mau jadi orang yang pemarah kayak gitu, atau lo mau jadi orang yang seenggaknya netral aja gitu. Ini jadi kan yang membedakan manusia itu dari cara dia merespon sebuah kejadian. Benar. Berarti cara respon Reza yang dulu sama yang sekarang udah beda? Super, alhamdulillahnya sih. Dan ini juga masih bertumbuh ya, gitu. Yang tadi aku bilang. Masih belajar Masih juga. belajar lah gitu. Karena ini aku mulainya juga baru di tahun 2021 lagi. 2021. Iya pas udah mau akhir-akhir pandemi ya. Lebih tenang jadinya hidupnya. Jadi setelah dibaca-baca seputar stoik ini, kayak gue tahu ini tuh sebenarnya kita kayak disuruh ikhlas ya. Iya. Gitu loh. Cuman kan kalau dulu misalnya ada kejadian apa, terus kan nenek suka gini, udah ikhlasin aja. Kan akhirnya kita juga nggak diajarin caranya ikhlas ya. Cuman tahu, kalau kayak gini tuh gue mesti ikhlas ya. Tapi kok ikhlas tuh dada gue agak panas ya. Kayak di sini agak kayak kecekek ya. Tangan meremas ya. Tangan meremas ya. Keringat agak butir-butir ya gitu. Sampai akhirnya ketika baca-baca sutra stoik, ini tuh gue disuruh, ini ya caranya ikhlas. Ini sebenarnya juga udah diajarin ternyata di dari agama dulu. kita dari dulu gitu. Iya, cuman caranya orang tua kita mendidik kayak gampangin. Iya. Beda. Padahal ikhlas adalah ilmu tinggi yang Betul. harus Itu dia. dipraktekkan. Itu. Ilmu ikhlas itu kan kita semua tahu harus ikhlas. Hey, kalau kamu belum diuji, kamu belum teruji. Kan? Makanya kan gue mesti belajar si stoik ini. Selama ini gue ilmu stalking ya gue. Dan itu lumayan kan. Jadi Aku juga sebelum stalking juga aku ilmu stalking ya. Lebih ke stalking. Gimana cara supaya Bisa keren serius kaki dia? aku. Iya. Makanya seru ternyata tahu. di balik hahihinya, dia tuh punya satu filosofi yang lumayan cukup Jadi luar biasa lumayan ngebantu sih. Karena apa ya? Jadi lebih ringan gitu loh, ketika lagi netral-netral aja ya gitu. Oh iya, ngapain juga ya gue ngerespon sesuatu yang sebenarnya gue bisa kayak, oh iya ya mungkin bisa kejadian kayak, contoh nih misalkan, karena balik lagi aku orangnya teman banget ya. Misal nih aku sama Teh Tika. Gue Isyana deh. Nah ya, Teh Isyan gitu. Teh Isyan ngajak janjian sama aku. Janjian ya hari Kamis depan lu gitu. jadi Vidi. Nah ya, Vidi juga Kamis depan ya. Banyak cosplay ya di sini. Aku boleh jadi Asep Show aja nggak? Di TPI dong. Di TPI. Anjir random. Random jadi banget. Asep Show. Misalnya dulu aku diajakin janjian. Nah karena aku tuh alhamdulillah seingat aku tuh orang teman banget. Jadi kalau emang udah janjian hari Kamis, aku udah akan pastiin hari Kamis tuh emang akan ketemu. Gitu. Tiba-tiba di hari Rabu, bail out, nggak jadi ya. Itu kan aku dulu. Kurang Kenapa? Misalkan Ada apa nih? Karena kerjaan gue belum kelar. Gue jadi dulu sih harusnya gue kelarin ya kerjanya. Karena pakai gue kurang penting ya. Playing victimnya nomor 1. Halo bintang-bintang Virgo. Jadi kayak gitu. Jadi dulu tuh suka kesal sendiri kayak kenapa sih kan lu udah janji. Gue berusaha tepatin loh kenapa lu kayak gini. Daripada dipikir-pikir daripada gue hidup kayak gitu terus sampai tua. Aduh gila capek banget ya. Mendingan akhirnya ketika beneran itu kejadian di kehidupan aku, beneran ada janjian dan hari Rabunya bail out. Akhirnya di hari Rabu itu aku kayak, oke. Jadi waktu itu aku baca bukunya Filosofi Teras. Manampiring, Henry Manampiring. Henry Manampiring. Nah, itu buat yang mau belajar stoik itu Itu buku jadi sederhana bener. dalam bisa buat Itu dibaca. jadi kayak appetizer-nya gitu. Dia ada teknik namanya STAR. Stop, Think, Assess, Respond. Jadi kayak ketika datang satu kejadian, oke, gue yang pertama, nih bener nih. Teh Isyan sama Vidi, gue nggak jadi ya hari Kamis soalnya di hari ini adalah hari Rabu kerjaan gue belum kelar. Oke, stop ya. Oke, stop tuh jadi kayak gue stopin dulu. Stop dulu, gitu ya. kayak berhentiin dulu waktu. Terus Teh dan A, think and assess. Oke, teman-teman gue kerjaannya belum selesai. Kalau nanti kita ketemu hari Kamis, mau gue paksa, udah kita ketemu aja dulu sejam, nanti abis itu lo kerjain lagi. Nggak mungkin, karena kalau udah ketemu pasti akan ngobrol terus. Yang ada nanti deadline hancur karirnya gitu kan.
Dan oke lu balikin ke diri lu Deza, lu kan juga orangnya suka kerja ya, bener. Oke jadi kalau gue kerja, gue belum selesai, dan dia tanya bentar lagi, coba lu kalau main, gak akan kepegang sih. Apalagi kalau udah mainnya ketemunya sama gue nih, gak bakal kepegang sih. Yang ada nanti belabur kerjanya. Itu. Akhirnya, responnya bisa, oke. It's okay. Di bawah ringan aja gitu ya? Iya kan? Tapi harus dibuat jalur pemikiran gitu dulu gitu. Za, aku tak bisa esok berjumpa. Iya, dia jadi nuansa bening. Kan jadi Vidi katanya gue. Bener-bener. Isyana susah lagi lagunya. Tapi bener, gue bisa melihat bagaimana seorang Reza itu berubah dengan si Star itu ya. Jadi tadi gue baru lihat di Instagramnya dia tuh ngebat banget pengen beli satu baju. Yang dipakai sama model tuh bagus banget. Beli jas hujan. Harusnya kapucongnya segini kalau di model. Di saya kenapa jadi kayak ciput? Jadi, lu mesti lihat fotonya, gue boleh lihat fotonya ya, Zay ya. Dia gue kok berasa kayak ibu-ibu pengajian. Iya bener, kayak ibu-ibu lagi mau kajian ya. Aduh, ada aja dunia nah. Ya harus komentar-komentarnya teh ringan, tapi selalu kena gitu. Aja lucu nih komentarnya gitu ya. Ya, kalau kamu sekarang udah menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih mature dengan segala pelajaran hidup, yang kamu belajar stoik gitu kan ya. Termasuk ketika ada orang yang membercandai ukuran badan kamu pun, kamu udah nyantai sekarang. Wow, jujur aku adalah hal yang paling nggak aku khawatirin zaman dulu adalah kalau dikatain gendut. Bahkan dari dulu pun? Dari dulu. Gak pernah sakit hati? Gak pernah. Karena kayak, ya emang gue gendut lagi. Jadi ketika SD gitu, gendut, aku tuh bukan marah. Dari kecil udah segede? Dari kecil udah segede gini. Dan ketika akhirnya dibilang, gendut, Reza, ya? Gitu, nggak pernah. Kecuali kalau lu misalnya, ya kan dulu anak kecil ngata-ngatain orang tua gitu, ya itu berhak lah marah. Tapi kalau, gembrot lu. Iya emang gembrot gue. Kenapa harus marah gitu? Jadi emang dari dulu nggak pernah ada rasa nggak percaya diri sama bentuk badan. Nggak tahu ya, kenapa ya? Mungkin punya cerita hidup yang lebih menarik lagi dibanding cuma dikatain gendut. Jadi kalau ada orang ibaratnya dia intensinya adalah ngatain, kalau di aku jadinya iya emang gue gendut lagi gitu. Kenapa harus jadi pusing gitu ya? Kenapa mesti dipusingin gitu. Mungkin pusingnya buat yang lain aja gitu. Gitu aja sih. Jadi nggak pernah postur badan. Karena ibaratnya gini, kan gendut. Tapi kan dulu aku ada momennya, kan tinggi aku tuh 184. Dulu ada berat aku 166. Aku lebih ke bentar lagi gue jadi kotak nih. Udah nggak bulat lagi ya? Udah bukan bulat lagi, kotak nih. Kalau kayak nambah 20-an kilo jadi kotak. Kayaknya harus nurunin deh gitu. Jadi nuruninnya tuh oke deh untuk sehat. Karena dari dulu emang nggak pernah dapat beli baju di toko-toko gitu kan nggak pernah kan dulu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Sarungan ya? Iya dan kutangan kan. Makanya, tapi dulu tuh ada momennya gini, oke udah kurus. Dan ya, udah kurus. Lebih kurus dari ini pernah? Enggak, ini justru lagi yang terkurus sih sebenarnya. Jadi ada di titik kayak kurus, gini doang kurus, gendutin lagi ya. Gitu loh, saking nggak ada bebannya untuk jadi orang gendut lagi gitu. Cuman ketika akhirnya umur kan aku baru akil balik ya. Melihat poin-poin, poin ini harusnya nggak segini ya gitu. Akhirnya yaudah deh mulai nurunin lagi karena sih rapot kesehatannya. Demi kesehatan aja, bukan karena pengen kurusnya gitu. Itu sebenarnya harus dipakai sih Nal ya. Orang-orang tuh pengen menurunkan berat badan bukan karena pengen kelihatan langsing. Langsing mah bonus ya. Iya Allah, alhamdulillah. Dia kurus tujuan utamanya adalah sehat gitu. Itu yang paling enak sih. Makanya cek-cek darah deh buat hey cabi-cabi kru. Mungkin pengen ada alasan nih gue pengen ngurusin badan. Lo cek aja darah lo. Kenapa cabi kru nunjuknya kameramen sih? Kayak kenal dan bem-bemnya sama. Jadi aku dari tadi kalau ngeliat ke kiri kayak ngaca ya. Gue tuh yang selalu takjub dari dia adalah kata-kata yang keluarnya itu. Ya? Pemilihan kata kamu tuh selalu ajaib gitu loh. Lucu. Gitu? Beneran. Dan ini memang kayaknya maksudnya ya udah kayak masalah memori udah keluar gitu aja gitu. Maksudnya itu bakat, itu gift. Nggak semua orang bisa kayak kamu. You should grateful for that loh. Makasih ya. Oh iya bener loh. Semua udah didapetin sama Reza kayaknya ya. Apalagi sih main musical itu kan impian masa kecil tapi dikubur tapi akhirnya terjadi juga gitu.
nyanyi udah punya single. Coba tolong dinyanyikan lagunya. Sampai kapan hidupku harus begini? Sampai kapan? Ingin hati sesekali dicintai, namun bila takdirku harus menunggu dirimu kasih, oh kasih, ku akan menunggu. Yang nyiptain lagunya juga nggak main-main. Ya Allah, Hati-hati. itu nggak ada ya, nggak ada sama sekali gini. Gue mau jadi penyanyi, orbitin gue dong gitu, nggak ada. Itu sebenarnya beneran lagi nongkrong, ada Nino, ada Gamal, terus ada siapa lagi ya? Terus kayak Lu sumbang. Lagunya Biwir berember. aku ada gitu. Ya seumuran sama aku dong, Messi, Cikita Medi, Cindy Senora. Pokoknya anak-anak jebolan Ideal Record deh. Kalimat penting. Jual dia bisa juga nggak bisa tahu lagi gitu. Takut. Oh iya benar-benar tenang. Oke baik gitu. Terus Oke, ada Nino, ada Gamal. apa ada Lala Ilmannya juga. Pokoknya emang lagi di kantor Lala Ilman Nino. Terus kayak, lu buat lagu dong gitu. Kayak, lah? Nah kebetulan mungkin ini juga, aku juga nggak tahu ya sebenarnya kalau di rapot tuh juga jadi, misalkan kalau episode podcast kan ada tuh deskripsinya. Nah aku tuh suka selalu buat. Jadi itu tuh panitianya tuh aku. Oh kamu itu. Dan sebenarnya Panitia dari kurbannya ya. Terus bahkan dari caption Instagram tuh emang aku tuh suka buat bahasa-bahasa yang berima gitu loh. Kayak mantun gitu kan. ABB gitu-gitu. gitu kan. Terus jadi waktu pas dibilang, ayo dong buat lagu. Yaudah setengah aja yuk buat gitu. Jadi lirik kamu yang bikin? Setengah-setengah. Jadi sebenarnya kan ada ya liriknya, gimana awalnya lagunya? Waktu yang paling ditunggu. Nah ini nih, waktu yang paling ditunggu denganku bercanda. Apa lagi? Waktu yang paling ditunggu kumpul dengan teman-temanku bercanda dan tertawa lepas penat sepulang kerja. Selalu jadi buat pilu, senangkan hati teman-temanku. Malam datang mereka pulang, aku masih sendiri. Itu bener-bener cuma ngegambarin. Emang kisah kamu gitu ya? Iya, kayak kita habis kerja. Jadi kan dulu punya gitu. Rame-rame gitu. Terus kalau udah selesai kerja, kumpul. Gitu, kumpul. Terus ya udah, tapi kan ntar dia pulang, gue sendiri lagi gitu. Jadi yang lucunya dari iseng-iseng itu tiba-tiba si Nino kayak, lu beneran mau nyanyi gak? Hah? Ini kenapa jadi beneran gini ya? Gue gak mau sendiri, gue mau sama Renda Rais gitu. Halo Uni Renda, foto-foto kan? Memang dari kamu itu pengen sama Renda? Iya, jadi dan kayak ya udah kenapa enggak gitu loh. Lucu banget kan di cabi kru gini gitu. Dan emang basicnya bukan penyanyi juga. Jadi ya udah iseng-iseng aja. Jadi balik lagi kayak suka, yaudah kita main-main aja yuk gitu. Kayaknya lebih enak deh kalau ada satu kerjaan, misalnya juga jadi reminder buat aku gitu. Bahwa kalau rasanya tuh tetap main, pasti rasanya lebih seru gitu loh. Dibanding kayak, gue mesti kerja nih, yuk gitu. Iseng, awalnya iseng, tapi dia selalu ngerjain apapun pakai hati. Aduh, amin. Jadi sepenuh jiwa ngerjainnya, tulus ngerjainnya. Amin, jadi ya sesuatu. Tulus dan ikhlas. Amin ya Allah, itu aku belajar banget sih. Tadi kalau ditanya, Reza tuh mau apa lagi? Reza mau lebih belajar tentang hidup aku sih. Karena aku dulu tipe orang gini, orang tuh gak ada yang sempurna. Jadi aku juga pasti punya sifat jelek aku ya. Mungkin kelihatannya hahe, enggak kalau kerjaan juga pernah nih kerja sama saya juga lumayan agak ketat ya orangnya. Jadi oke, gue punya kelemahan adalah A, B, C, D, E gitu. Mungkin ini jadi leisure-nya aku punya banyak waktu sama diri aku sendiri. Sehingga aku tahu oke, kelemahan gue adalah A, B, C, D, E. Yuk kelemahan A kita buat sengaja jadi netral. Tapi kalau udah netral, yuk kelemahan yang B yuk. Dan itu kan akan selalu kayak gitu sampai tua. Balik lagi sebenarnya karena mau nuntasin apa yang dibilang sama ibu sih. Bahwa kata ibu, udahlah kita kalau tua hidup yang enteng-enteng aja gitu. Jadi kalau Reza tuh mau apa lagi sih? Aduh, cita-cita Reza kalau dikasih umur panjang sampai tua, pengen jadi orang lebih tenang aja sih dibandingin sekarang. Ya. Apa yang bisa bikin kamu sedih? Wow, banyak sih, banyak banget. Perpisahan Kita tuh gak pernah sedih. lihat dia sedih soalnya. Apa sih yang bisa bikin kamu sedih itu? Perpisahan, terus sesuatu yang dulu mulai ya, astagfirullahaladzim. Coba lagu kemesraan. Nyalain apinya yuk, api jambore ya. Semua peserta boleh berpegangan tangan ya. Dan kita datangkan Om Iwan.
Iwan Fals. Budgetnya belum sampai Iwan Fals. Perpisahan salah satu yang bisa membuat kamu sedih. Perpisahan apa yang pernah membuat kamu sedih terkaing-kaing? Adalah ketika, jadi kita temenan. Udah nih temenan banget. Ini pasti pernah ngerasain deh, temenan banget. Cuman akhirnya, oh iya ya, karena masa hidupnya udah beda jalur hidupnya. Jadi akhirnya kita udah gak seintens itu lagi. Itu tuh sedih loh di aku. Karena, gila kan gue berusaha juga loh supaya kita bisa tetap kamu gini. adjust dia gitu. Kita saling adjust gitu. Cuman kan pilihan hidup orang kan juga beda-beda dan bukan kuasa aku untuk lu kayak gue nggak mau banget. Ya Allah, sebelum jalan jadi orang yang kayak lu gini aja. Memaksakan gitu. kehendak. Memaksa. Karena menurut aku tuh childish banget. Dulu aku orang yang kayak gitu loh. Bener-bener kayak misalnya nggak ketemu nih. Ya udah lu gini aja gini. Ya pokoknya kita ketemu gitu. Dan akhirnya ketika oh iya nih kita udah punya jalur hidup yang beda-beda. Itu awalnya sedih banget sampai akhirnya bisa ditaruh di kepala. Ya udahlah, seenggaknya gue udah punya momen yang menyenangkan sama lo. Keren. Udah lewat. Ya udah, tapi ntar kalau ketemu kita bisa hai-hai lagi. Mungkin emang nggak seintens itu, cuman ya udah makanya kalau ketemu jangan sambil main HP deh. Atau kalau ketemu beneran ngobrol deh. Toh intensnya nanti akan sama dengan ketika lo waktu itu ketemu bisa tiap hari gitu. Oke, perpisahan. Apalagi yang bisa bikin kamu sedih? Apalagi ya. Ya karena mungkin karena kita nggak pernah ketemu tiap hari juga. Bener. Jadi gue mati nggak tahu, ini orang bisa sedih nggak sih gitu loh. Bisa banget sih. Aku tuh selalu bilang, ini jadi kayak blessing in disguise ya. Bahkan mungkin buat Teh Tika dan Aonal gitu. Yang orang lihatnya kan selalu, ketawa gitu. Kan kita juga punya masalah hidup ya. Cuman mungkin kalau di aku, masalah hidup aku lebih nyaman kalau aku obrolin sama orang-orang yang aku kenal. Atau kayak dijadiin Nggak refleksi diumbar lah ya. diri. Tapi sebenarnya kayak orang pada umumnya aja sih. Sedih mah gitu. Tapi ya terakhir mungkin ya emang perpisahan sih. Sedih banget lah. Apalagi tahun lalu temen aku kan meninggal tuh. Itu aja udah sedih banget. Kayak, gila lo. Gitu. Itu hancur. Itu kayak yang terancur tahun lalu tuh adalah karena sahabat aku meninggal. Karena dia emang ada satu penyakit gitu kan. Terus udah deh akhirnya, gila ini beneran nih anjir. Kan kita temenan sampai tua gitu. Soalnya aku tuh orangnya, ya sampai sekarang sih seingat aku, aduh temen deh gitu kayak, ayo temenan gitu. Karena menurut aku teman adalah keluarga yang kita pilih. Iya. Gitu kan. Jadi kayak ketika emang harus berpisah agak susah untuk akhirnya bisa mengikhlaskan itu. Mungkin di bagian ini nih kan pasti ada part sedihnya gitu. Mudah-mudahan keinginannya Reza untuk menjadi orang yang lebih Tenang. tenang ya. Lebih senang. Lebih enteng-enteng aja seperti yang dibilangin sama ibu bisa tercapai. Udah gitu juga inget tuh kata Reza tadi, hidup mah udah enteng-enteng aja ya. Coba belajar ikhlas. Gila. Gimana susah kan ya Susah. belajar ikhlas itu. Tapi kan kalau kata orang bule, pressure makes diamond. Tidak ada berlian yang nggak ditempa. Benar. Gitu kan ya. Seperti Rihanna yang bilang gitu kan. Bukan sih. Like a diamond. Dia diamond in the sky aja sih. Iya. Berlian-berlian di langit gitu. Ini satu sisi yang mungkin nggak banyak orang tahu. Dia bisa ngomong serius loh. Serius bener. Aku tuh sebenarnya suka lo ngomongin serius. Kalau sama teman-teman gitu kan bukan kayak jadi jokernya yang ngelucu-ngelucu gitu. Capek kadang-kadang menjadi yang harus selalu si paling lame, paling Tau nggak untungnya waktu itu sama Gofar juga interview gitu. Lu suka capek nggak sih? Chan, misalkan lu habis kerja ketawa-tawa, terus nyampe ke perkumpulan temen lo. Lu harus bikin rame juga. Terus teman-teman lo kayak, ayo dong kalau gitu. Terus di titik itu aku bersyukur banget karena aku disekelilingi sama teman-teman yang bukan ngecap aku si lucu, tapi ya Reza gitu. Jadi emang kalau lagi capek, pas datang, lu capek banget lagi gue. Oh iya. Jadi nggak ada pressure sama sekali gitu loh sama Tapi lu juga kayaknya effortless deh untuk lucu. Maksudnya apa yang lu ucapkan makasih ya. itu nggak harus lu usaha untuk menjadi lucu, itu udah lucu dan udah menghibur buat orang-orang. Bahkan cerita sedih lu pun sudah menghibur orang-orang gue rasa. Iya, jadi mudah-mudahan Rotizen kamu pun punya pertemanan, circle pertemanan seperti Reza. Teman-teman yang tidak pretensius, tidak tendensius. Gue bisa loh jadi orang gitu. Boleh lah sekali-sekali. Kan kamu bos aku bukan temanku. Aku kan kayak siap Kamu bos. pengen temenan sama mereka, Ronald. Mau temenan sama Raisa, sama Isyana. audisinya lagi. Aku teleponin. Aku soalnya aku lebih deket sama Hamis. Aduh.
lupa. Reza nuhun pisan sukses terus. Ya, Tetika, Salam buat Awana. Anka, Radini sama Abigail. Iya. Buat teman-teman yang Rapat. keren itu Aduh, ya. ya ampun. Vidi. Ini kan juga teman-teman keren. Coba, aku nggak bohong ya. Aku dari tadi itu bener-bener deg-degan. Karena aku bilang sama tim yang di situ, gila, gue rasanya kayak lagi di umur 24 banget lagi, zaman-zaman produser. Awal kan ketemu sama Awana Tetika, umur aku 24. Megang-megang kertas buat skrip, kayak gitu. Tapi satu hal, Iya. kita belum pernah kerja bareng sama dia. Benar. Someday doakan kita iya, bisa betul. kerja bareng ya. Amin. Apapun nanti cara kerjanya gue nggak tahu. Jangan tegang-tegang, masa mau syuting berak dulu tadi. Bener loh. Udah selesai aja. Real loh, gue tuh tegangnya. Karena biasa ketemunya kan cuma di ruang kerja. Iya gitu. Tiba-tiba gue di-interview Awana Tetika. Kata gue, kurang-kurang tamu apa gimana? Oh enggak, perasaan tamu-tamunya kayak heboh-heboh. Lagi CSR nih. Mau interview gue. Permintaan banyak banget, Reza Candika dong. Reza Salah Candika satu request dong. yang banyak diminta adalah datangin Reza Candika dong. Iya, Reza Candika kan udah keluar dari penjara gitu. Tersangka. Nah, gue jadi... Kan gue jawab tuh Iya. yang nulis gitu. Reza emang udah nggak pakai narkoba. Iya. Salah. Cuy. We love you Reza. Terus kreatif, terus berkarya, terus menjadi orang yang menyenangkan buat siapapun, Amin. mau circle kamu maupun orang-orang baru. Amin, makasih. Semua kita bisa kerja bareng ya. Thank you. Netizen, jangan lupa like, subscribe, and comment. Sampai Kapan hidupku harus begini? Ingin hati sesekali dicintai. Namun bila takdirku harus menunggu dirimu kasih. Oh kasih, ku akan menunggu. Bye. Nah, kalau suka sama episode yang ini, coba ini nonton episode yang ini sama yang ini.